Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu Guru hebat, saya Niputu Ratna Dewi Tara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kegiatan pendampingan individu 5 dalam bentuk dokumentasi. Dan pada kegiatan ini saya masih dibersamai oleh fasilitator saya, Ibu Niwayan Ekayanti, dan pengajar praktik Ibu Anak Agung Kompiang Rusmini. Berikut sajian kegiatan awal pendampingan Kamis 14 Maret 2024. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Selamat Hari Raya yang sudah baik untuk pendampingan individu 5 kita ini akan dilanjutkan ya. Jadi bagaimana persiapan untuk keilmuan? Sudah sih Bu, sudah saya persiapkan seperti hari kemarin. Apa yang harus saya siapkan ini sudah saya siapkan. Luar biasa. Kita lanjutkan sekarang untuk tema pendampingan kita hari ini mengenai rancangan program yang bergerak dengan baik. Untuk fokus pendampingan yang pertama untuk kita akan membicarakan tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 ini. Yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Untuk yang ketiga, di sini diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di UKKW 3 untuk berbagi kerepan sejawat. Terakhir, dengan penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Demikian Bu Tara. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi apa proses yang sudah berjalan selama apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan bagaimana pelaksanaan rencana tindak lanjut atas pendampingan sebelumnya yaitu di TI 4 ini. Baik Bu, terima kasih waktunya. Begini, untuk 1 bulan kebelakang yang mengikuti pembelajaran di LMS melalui alur merdeka, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, forum diskusi, elaborasi, kemudian membuat koneksi antar materi. Nah, kemudian untuk tindak lanjut dari pendampingan individu 4 kemarin itu terkait ini ya Bu ya. Apa ya kemarin ya PI 4-nya ya? Untuk TI 4 Jadi untuk PI 4 kemarin itu kita ada observasi kelas. Jadi saya sudah tindak lanjuti berdasarkan hasil refleksi dari observasi yang sudah dilakukan. Itu saya sudah melakukan beberapa perbaikan dalam proses pembelajaran. Luar biasa Bu Tara. Yang bangga atas semua usaha yang sudah dilakukan dalam proses berbagi praktek baik ya dengan rekan sejawat. Kita lanjut sekarang ke kegiatan inti ya. Jadi untuk kegiatan Berikut dokumentasi kegiatan inti saat pendampingan. baik, kita lanjut dengan kegiatan inti ya. Jadi pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Tara lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Oke, baik Bu Gom, untuk pemetaan aset itu sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang saya lakukan. Karena semua kegiatan yang dilakukan itu berpedoman pada aset yang dimiliki sekolah. Nah, demikian. Apa hal yang menurut Ibu Tara yang masih perlu dikembangkan atau mungkin perlu dievaluasi? Yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi itu sejauh pengamatan saya itu terkait dengan kepemilikan aset antara aset politik, aset sosial, itu terkadang saya masih bingung. Nah, jadi bagian sana yang saya rasa masih perlu untuk saya pelajari lebih banyak lagi.
baik. Apa hal yang menurut Ibu Tara mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil tadi? Kalau menurut saya, hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu tentu saja adalah ekosistem sekolah itu. Jadi seluruh ekosistem sekolah itu saya harapkan dapat mendukung semua yang sudah saya lakukan. Demikian, Ibu. Jadi ekosistem sekolah yang sangat mendukung ya. Nah, kita lanjut sekarang untuk pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat mungkin maupun sebelumnya, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid atau rekan sejawat, mungkin ada bukan? Oke, baik Bu Gung. Sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya mengalami dilema etika terkait komunikasi. Sebelumnya, saya enggan bertanya dan membahas permasalahan dalam pembelajaran yang saya miliki. Demikian dulu. Karena saya merasa saya itu hanya perlu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya dan melaksanakan perintah atasan. Namun setelah mempelajari modul teknik coaching, di sana saya memahami jika semua permasalahan yang dihadapi penting untuk saya diskusikan baik itu dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat. Demikian dulu. Baik, berarti sudah mendapatkan titik terang ya. Dulu kan sesuai tupoksi kerjanya ya. Nah, jadi menurut Ibu apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Sudah Bu, kalau menurut saya sudah sesuai ya Bu. Keputusan yang saya ambil itu sudah sebagian besar berpihak kepada murid. Baik, apa yang sudah keputusan yang sudah sesuai dengan prinsip dan langkah pada modul 3.1 ya. Apa hal yang menurut Ibu Tara masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Hal yang masih harus saya kembangkan atau evaluasi yaitu bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian bagaimana keputusan itu bisa berpihak pada murid, namun tetap dapat memberikan elemen dampak positif untuk semua elemen. Baik Bu Tara, kita lanjut sekarang ke sesi rancangan program yang berdampak pada murid. Nanti kita diskusi selama 30 menit depan ya. Jadi apakah Ibu Tara sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kebetulan saya kemarin pada tagihan modul 3.3 itu diminta untuk membuat sebuah rancangan program di mana program tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi murid. Nah, di sana saya sudah membuat sebuah program dulu di mana rancangan program itu masih sederhana ya dan berdampak kepada murid. Baik, berarti sudah membuat program yang berdampak pada murid ya. Kalau boleh tahu apa bentuk program yang sudah Ibu Tara rancang? Program tersebut berbentuk kegiatan co-curricular. Kegiatan co-curricular ya. Berarti punya nama. Iya, Namanya apa? Namanya Melitape. Apa? Melitape. 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 Ya, melalui literasi tingkatkan percaya diri. Melalui literasi Tingkatkan percaya diri. Tingkatkan percaya diri. Luar biasa. Jadi sudah yang Melitape berarti sesuai dengan mungkin hari raya ya, hari raya niatnya. Baik, dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat tadi Melitape itu? Kalau terkait dukungan tentu saja saya perlu dukungan baik dukungan moral, dukungan spiritual, termasuk juga dukungan di pendanaan. Dari semua aset yang dimiliki sekolah, dari semua aspek yang ada di sekolah saya perlu dukungan. Baik, berarti perlu dukungan moral, spiritual, semua aspek sekolah pokoknya yang ada di sekolah itu merupakan hal yang sangat
pelaksananya program yang sudah dibuat. Nah, baik, tentu kita tahu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan program yang sudah dibuat. Yang menjadi tantangan saya dalam melaksanakan program ini, saya pikir itu pada nantinya tentu saja alur kegiatannya. Saya harap semoga kegiatan yang saya rencanakan ini sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan dan pada akhirnya itu dapat memberikan dampak positif kepada diri. Baik, berarti tantangan yang mungkin nanti dalam hal alur kegiatan ya. Jadi apa yang nanti Ibu Tara lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Tentu saja sebelum memulai saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu, kemudian saya akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, kemudian melakukan refleksi secara berkesinambungan di setiap prosesnya. Jadi nanti Ibu Tara menyikapi tantangan itu dengan membuat perencanaan, setelah melakukan refleksi secara berkesinambungan agar bisa perbaikan ke depannya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang untuk diskusi mengenai komunitas praktisi. Waktunya juga 30 menit ya kan? Ya, baik, kita lanjut lagi. Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan di sekolah ya? Ya, sudah sampun ya. Berarti bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajarnya Ibu Tara? Oke, baik Ibu. Jadi saya sudah merintis ya, masih bisa dikatakan merintis karena ini baru awal. Jadi saya membuat sebuah komunitas belajar, itu namanya Kejar SD Negeri 2 Lajar Bukan, kelompok belajar SD Negeri 2 Lajar Bukan, yang pada awalnya komunitas ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara stakeholder sekolah dalam membahas program-program yang akan dilakukan di sekolah. Tapi sampai sekarang komunitas ini berkembang, jadi bisa digunakan untuk membuat sebuah webinar kecil, pelatihan kecil. Luar biasa. Jadi komunitas praktisinya bernama Kejar ya, untuk belajar SD Negeri 2 Lajar Bukan. Ya. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu Tara alami dari rekan di komunitas praktisi itu? Terkait perubahan yang menyenangkan ya, perubahan yang saya alami itu tentu saja karena adanya sebuah komunitas, jadi saya itu lebih mudah menemukan solusi dalam menghadapi setiap permasalahan dan mendapatkan lebih banyak informasi lagi terkait dunia pendidikan dalam komunitas tersebut. Baik, berarti mudah di sini menemukan solusi atas permasalahan, terus informasi terbaru ya terkait pembelajaran pendidikan khususnya. Baik, kita lanjut lagi. Apa rencana yang akan Ibu Tara lakukan setelah program ini nanti selesai? Oke, terkait rencana di komunitas belajar, di komunitas praktisinya Bu Nggih, terkait rencana di komunitas praktisi yang akan saya lakukan setelah program ini selesai, itu kami akan melakukan program-program yang nantinya kami buat sedemikian rupa. Tentunya kami akan membuat program yang memberikan dampak positif bagi murid, akan kami lakukan secara konsisten, kemudian kami akan melakukan refleksi di setiap kegiatan yang kami lakukan untuk perbaikan berikutnya. Jadi tentunya refleksi selalu ya untuk perbaikan ke depannya ya. Yang jelas programnya harus memberikan dampak positif kepada siswa ya. Baik, Bu Tara, kita lanjut lagi mengenai dukungannya. Jadi apa dukungan yang Ibu Tara berikan untuk komunitas praktisi agar nantinya bisa terus belajar bersama? Oke, baik. Untuk dukungan dari komunitas praktisi, saya rasa yang saya perlukan itu adalah kerjasama. Saya kerjasama di antara seluruh anggota komunitas agar setiap kegiatan yang kami laksanakan nanti di dalam komunitas praktisi itu dapat berjalan lancar. Baik, berarti dukungan yang diperlukan adalah yang pertama kerjasama seluruh anggota ya, itu sangat diperlukan. Baik, kita lanjut sekarang ke sesi dialog
pasca observasi ya. Jadi untuk dialog pasca observasi di sini kurang lebih dilaksanakan 70 menit. Ya. Baik Ibu Tara, sekarang kita akan mengadakan dialog pasca observasi. Untuk itu yang Ibu lakukan adalah ya, yang pertama udah Sekarang ini pasca observasi ini sudah mulai. Iya, dan memang lalu menjawab menghadirkan ya nanti ya. Apa nanti kalian lihat dulu biar nanti dia nanti kamu masuk Sudah dulu sampai sini. udah kan dulu nanti Pas dialog kali waktunya belum jam 10, dia minta waktu nanti jam 10 kemudian aja. iya udah Minta waktu sekarang aja dulu ya. oke. Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan sekarang akan mengadakan dialog pasca observasi ya. Jadi untuk itu yang Ibu Tara lakukan yang pertama nanti menyampaikan tujuan percakapan ya pada hasil analisis data observasi pembelajaran perikanan. Terus yang kedua nanti melakukan percakapan umpan balik ya. Yang ketiga percakapan perencanaan area pengembangan. Yang terakhir nanti rencana aksi pengembangan diri. Baik, yang silakan Ibu Tara. Baik, terima kasih atas kesempatannya dulu. Pertama-tama atau sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya, teman sejabat saya di sini guru kelas 4, Ibu Nina Dewani Permanasari. Hari ini selaku coaching dalam kegiatan aktivitas yang saya lakukan hari ini. Baik, izin Ibu. Jadi saya sampaikan bahwa di sini Ibu Tara selaku CGP ya. Jadi sedang belajar coaching untuk supervisi akademik dan saya selaku teman belajarnya akan melakukan penilaian kepada Ibu Tara. Jadi tidak akan berpengaruh kepada Ibu Wahyu. Nanti yang silakan. Oke, baik. Ibu Wahyu, baik Ibu Tara. Oke, saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk praktik coaching percakapan pasca observasi. Oke, adapun tujuan percakapan kita hari ini itu adalah untuk melakukan percakapan coaching terkait pelaksanaan kegiatan observasi yang kemarin sudah Bu Wahyu laksanakan di kelas 7. Kemudian Bu Wahyu, jadi yang ingin saya tanyakan itu pertama-tama kira-kira bagaimana perasaan Bu Wahyu setelah melakukan proses observasi? Jadi setelah saya melakukan observasi itu saya ada dengan bagian pengetahuan praktiknya ada berdasarkan yang di awal kita langsung praktik itu saya rasa saya sangat antusias berusaha mengajari menyenangkan di kelas, jadi berusaha membuat suasana menjadi menyenangkan, saya pun bersemangat. Baik, tadi jadi dari yang saya amati kemarin, Ibu Wahyu melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi pada materi bagian tubuh tumbuhan. Di sana juga saya melihat Ibu Wahyu sudah memperkenalkan kepada anak-anak tentang pembelajaran sosial emosional dengan memperkenalkan emoji-emoji bagaimana perasaan mereka dalam mengikuti pembelajaran demikian. Nah, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan kemarin, saya melihat itu ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, kira-kira apa kendala yang Bu Wahyu hadapi? Kalau dengan metode pembelajaran diferensiasi itu berpusat pada peserta didik sesuai dengan gaya belajar itu rasanya dengan menyiapkan materi yang sesuai dengan gaya belajar itu lumayan kesusahan sih untuk saya. Mungkin nanti itu bisa minta bimbingan dari pendamping yang lain dan coaching yang lain. Jadi kesusahannya mungkin dari menyiapkan materi yang cocok untuk gaya belajar. Jadi dari yang saya tangkap dari apa yang Bu Wahyu sampaikan, kendala yang Bu Wahyu hadapi itu adalah
kesulitan untuk menyiapkan materi belajar sesuai dengan konten yang mereka pilih. Nah, kira-kira apa yang boleh dilakukan untuk mengelola untuk menindaklanjuti atau mengantisipasi kendala tersebut? Mungkin nanti saya bisa belajar ya, mungkin kita kan ada biasanya setiap hari Sabtu kan berbagi plastik baik di komunitas kita di sekolah. Mungkin nanti saya akan minta mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman lebih, mungkin teman-teman bisa sharing kepada saya bagaimana pengalaman teman-teman biasanya mengajar, bagaimana caranya mengatasi, memberikan solusi. Jadi dari yang saya tangkap itu Bu Wahyu akan melakukan perbaikan ya, atau dengan refleksi tadi itu adalah dengan melakukan komunikasi di komunitas praktisi, mungkin minta pengalaman masukan dari teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Kemudian kira-kira Bu Wahyu bisa tidak ya, maksud saya apa yang Bu Wahyu lihat ada perbedaan dari metode pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin baru ya, bisa dikatakan baru kita terapkan dengan model pembelajaran konvensional yang sudah biasa kita lakukan tanpa melihat adanya diferensiasi antar siswa. Kalau biasanya dulu di kurikulum yang sebelum itu lebih ke bukan pembelajaran berdiferensiasi konvensional ya. Konvensional itu biasanya guru itu lebih cenderung ke memaksakan kehendak peserta didik. Bagaimana materi yang kita ajarkan, jadi anak-anak lempeng semuanya mengikuti apa yang kita arahkan gitu. Bukan kalau sekarang kan berdiferensiasi lebih ada pengetahuan awal anak-anak yang perlu kita gali, yang mana jadi gaya belajarnya anak-anak kan begitu. Itu yang perlu kita gali di awal pembelajaran. Jadi bedanya itu di yang konvensional kita yang mengarahkan peserta didik. Kalau yang diferensiasi peserta didik bisa memilih gaya belajar mereka masing-masing. Jadi di sana letak merdeka belajarnya mereka. Baik, jadi Ibu Wahyu menyampaikan jika pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus tahu dulu pengetahuan awal yang dimiliki siswa, kemudian kita kelompokkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya dalam belajar, ya. Jadi perbedaannya itu kalau yang dulu konvensional yang mengajarnya begitu-begitu saja, jadi sampaikan saja materi, entah mereka suka, entah mereka tidak suka, kita ya pokoknya sampaikan saja, cara bahkan sampai habis begitu lah istilahnya zaman dulu. Jadi sekarang model pembelajaran berdiferensiasi ini karena kita melihat kepada minat dan bakat siswa, jadi model pembelajaran ini sudah tentunya lebih berpihak kepada murid. Kita harapkan semoga model pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa karena kita sudah sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Nah, yang terakhir sekarang kira-kira rencana aksi pengembangan diri yang akan Bu Wahyu lakukan setelah selesai 3 tahun. Kalau rencana aksinya nanti tentu mengikuti berbagai macam pelatihan bersama webinar. Bahkan kita belajar dengan kelompok orang kita di sekolah. Biasanya itu yang paling dekat dengan kita ya, belajar dengan komunitas belajar kita di sekolah. Baik, jadi Ibu Wahyu akan melakukan rencana tindak lanjut, yaitu melakukan proses perbaikan dengan berbagi di komunitas praktisi seperti itu ya. Mungkin baik, mungkin demikian catatan pasca observasi saya itu Luar biasa. Jadi dialog pasca observasi antara Ibu Tara sebagai CGP dengan Dekan Cibadua yaitu Ibu Bandung ya, sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi izinkan saya menjelaskan kembali ya. Jadi dalam hal ini kegiatan tadi sudah berjalan dengan baik. Jadi apa yang CGP harapkan kan sudah menemukan tadi area pengembangan
tadi yaitu melalui nanti karena tadi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dalam hal ini yang dikembangkan adalah dalam hal konten sudah berjalan dengan baik, proses juga sudah ya. Jadi kendalanya tadi tidak salah saya dengar tadi mengenai bagaimana nantinya menyiapkan ya, jadi menyiapkan materi aja sesuai dengan kontennya ya. Jadi mungkin dengan komunitas praktisi karena itu yang paling dekat dengan ibu-ibu di sini ya, ibu bapak ibu di sini itu mudah-mudahan akan sangat membantu ya. Selain mengikuti pelatihan seperti itu tadi, jadi manfaatkan komunitas praktisi dengan baik ya. Terus mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa selalu merefleksikan diri untuk perbaikan ke depan. Terima kasih untuk Ibu Tara dan Ibu Wahyu atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Wahyu. Terima kasih Bu. Iya, pelajarannya itu. Kita lanjut terus nanti. Ya, pasti dulu. Sesi terakhir kegiatan, yakni kegiatan penutup pendampingan. Baik, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup nih. Baik, setelah Ibu Tara menjalani program guru penggerak, apa hal yang menurut Ibu Tara paling dikuasai dari materi-materi yang sudah didapat atau dipraktekkan? Baik Ibu, dari program pendidikan guru penggerak ini di mana ada 10 modul ya Ibu ya, dari modul 1.1 sampai 1.4, kemudian 2.1 sampai 2.3, 3.1 sampai 3.3. Di total dari seluruh proses rangkaian pembelajaran kita itu ada 10 modul. Yang paling menurut saya kuasai atau paling menarik untuk saya itu adalah modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kenapa demikian? Karena modul tersebut akan saling terkait ke semua modul di bawahnya itu. Jadi di sana kita diajarkan bagaimana kita mengenal laku siswa, kemudian akhirnya bisa membuat program-program yang pada akhirnya semua kegiatan itu kita lakukan agar memberikan dampak positif kepada murid. Baik, berarti materi yang paling dikuasai adalah materi di modul 1 yaitu tentang filosofi pendidikan dan jawaban. Karena materi itu akan berdampak kepada semua materi ya, pada modul 1 sampai 3.3. Baik, materi yang Ibu Tara rasakan yang masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam itu materi apa? Oke, jadi dari keseluruhan modul itu yang ingin saya perdalam lagi, yang saya rasa masih lumayan membingungkan, itu adalah materi coaching dalam supervisi akademik. Nah, di sana saya bingungnya itu bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam melakukan suatu proses coaching, dan bagaimana menarikkan agar coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, kadang-kadang dia itu bingung gitu. Baik, jadi materi yang biasa bisa membingungkan adalah materi coaching. Jadi bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot ya, dan nanti mengarahkan si coach untuk bisa menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan ya. Jadi baik, terima kasih telah berbagi praktik baik Ibu Tara yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring ya. Semua yang telah Ibu Tara lakukan selama ini baik dalam proses daring sudah sangat baik ya, mohon dipertahankan ya. Jadi kita lanjut lagi yang mengingatkan untuk PPI yang harus Ibu persiapkan untuk menyebarkan kuesioner survei umpan balik yang berlaku 60 derajat sesuai peran dan jenjang yang Ibu Tara ampuh ya. Jadi dengan responden ada kepala sekolah, terus ada rekan guru atau rekan
mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Ya. Selanjutnya nanti Bu Sarah membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para respondennya dan hasil asesmen mandiri. Ya, nanti refleksi ini diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu. Nah, seperti itu ya. Baik. Ya Bu Guru. Oke, baik Bu Guru. Jadi nanti untuk pendampingan individu 6 saya akan menyiapkan 5 kuesioner dari siswa yang saya ampu, kemudian 5 kuesioner dari rekan sejawat dan dari kepala sekolah demikian Bu ini. Oke, baik Bu Guru. Kita lanjut sekarang untuk diskusi terkait pemetaan aset. Jadi pelaksanaannya usahakan sebelum keinginan ya. Dan yang bisa nanti Ibu Tara lakukan pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Untuk yang kedua nanti mengundang aktor baik itu kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dengan perwakilan gender. Ya, jadi yang terlibat nanti itu yang terlibat dalam diskusi. Nah, terus yang ketiga membuat notulen hasil diskusi. Terus jangan lupa nanti mengambil dokumentasi kegiatannya. Terakhir mengumpulkan hasil pemetaan. Bagaimana Ibu Sarah? Nah, sangkut Sudah jelas. Jadi nanti yang harus saya lakukan itu adalah melakukan diskusi aset, yaitu saya mengundang beberapa aktor, diantaranya kepala sekolah, tokoh masyarakat, sesuai dengan skala gendernya, kemudian rekan sejawat, dan saya harus membuat notulen dari percakapan tersebut, kemudian membuat dokumentasi. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, berkenan Ibu Tara memberikan refleksi terhadap pendampingan di rumah kita hari ini. Oke, untuk refleksi pendampingan individu tadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Guntus karena sudah mendampingi saya dari video 9 tadi, dari sesi pembukaan, kemudian bagian inti dari kegiatan pendampingan individu 5, kemudian sampai di bagian penutup. Jadi kegiatan hari ini sudah berjalan lancar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya harapkan nanti untuk pendampingan berikutnya masih tetap mendampingi dengan sabar. Terima kasih Bu atas semua praktik baik yang Ibu sudah laksanakan hari ini. Sama-sama Ibu Tara, selamat menjalankan tugas. Semoga apa yang kita lakukan berdampak bagi teman kami, khususnya Ibu Tara sebagai guru di SD Negeri 2 Dajan. Terima kasih. Sesi terakhir kegiatan, yakni kegiatan penutup pendampingan. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi video singkat dokumentasi kegiatan pendampingan individu 5. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator Niwayan Ekayanti SPD MSI, Ibu Pengajar Praktik Anak Agung Kompiang Rusmini SPD, Ibu Kepala Sekolah Miluh Putu Murniasih SPD, Ibu Nimade Wahyu Permanasari SPD selaku koci, guru beserta staf SD Negeri 2 Dajan Peken. Terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.